Sudah berumur 60 tahun, Tu-95 masih sangat merepotkan Amerika. Dalam beberapa waktu terakhir, pembom strategis Rusia Tu-95 Rusia berkeliaran di sekitar wilayah Amerika. Pesawat terbang di Alaska yang memaksa Angkatan Udara menerbangkan jet tempur siluman F-22 Raptor untuk mencegahnya. Ini adalah sebuah ironi ketika pesawat yang umurnya telah lebih dari 60 tahun masih bikin Amerika Serikat dan juga negara lain harus membuang biaya sangat mahal dengan menerbangkan jet tempur paling canggih dan juga paling mahal. Dan memang telah menjadi sebuah legenda hidup yang masih harus diperhitungkan. Meskipun pengebom strategis dan pesawat patroli maritim 4 mesin mungkin terlihat seperti sebuah monstruositas yang meluncur dari zaman prasejarah, Tu-95 tetap beroperasi karena pesawat dapat menempuh jarak yang sangat jauh dan membawa muatan yang bisa dikatakan lumayan. Tu-95 masih tercatat sebagai pesawat turboprop tercepat dalam sejarah penerbangan. Kelemahannya, pesawat ini super berisik. Suara yang dimunculkan baling-balingnya bahkan bisa dideteksi oleh kapal selam dan pilot jet. Tu-95 bisa dikatakan B-52-nya Rusia dengan kebiasaan mengetuk pintu sistem pertahanan udara pesisir di Eropa, Asia dan Amerika Utara. Dengan serangkaian senjata baru, Tu-95 memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Biar tentu saja bukan pesawat siluman, bahkan akan sangat mudah dideteksi radar dan sulit untuk melawan rudal anti pesawat lawan yang makin modern. Namun rudal dengan jangkauan jarak jauh menjadikan Bear tidak harus mendekati pertahanan udara lawan. Atau dia bisa digunakan ketika sistem pertahanan lawan sudah dilumpuhkan terlebih dahulu. Dia didatangkan dengan tugas melakukan penghancuran total. Lebih dari 500 Tu-95 berbagai modifikasi telah diluncurkan dari jalur perakitan sejak mereka memasuki layanan pada tahun 1956. Dalam sebuah wawancara dengan Sputnik, pemimpin redaksi jurnal Nation Defense Igor Korsenko mengatakan ada fitur spesifik pembom strategis varian terbaru yang dikenal sebagai Tu-95MS. Tu-95MS adalah bagian dari kekuatan nuklir strategis Rusia. Pekerja keras yang teruji dan sekarang dimodernisasi dengan peralatan elektronik onboard baru dan sistem lainnya. Meskipun dirancang pada 1950-an, Tu-95 sangat handal dan keunggulan terbesar mereka adalah kemampuan untuk membawa rudal jelajah. Dia menambahkan bahwa dengan pesawat seperti Rusia ini siap untuk setiap krisis dan tantangan. Dari sudut pandang karakteristik teknis dan kontribusinya terhadap kemampuan pencegahan nuklir, Tu-95 bersama dengan Tu-160 yang sekarang dimodernisasi adalah pembom strategis yang sangat efisien. Dia menambahkan Rusia sekarang juga telah meningkatkan lapangan terbang militernya, termasuk di Arktik, untuk menangani pembom strategis. Pembom bisa terbang di luar jangkauan radar musuh, meluncurkan rudal peluncur secara tiba-tiba, diam-diam dan efisien. Ini adalah pencegahan nuklir yang efektif dan sesuatu yang sangat disadari olye Barat. Tupolev Tu-95 adalah sebuah pesawat pengebom strategis dengan 4 mesin turboprop berkapasitas besar. Pertama kali diterbangkan pada tahun 1952. Tu-95 memasuki dinas dengan Angkatan Udara Soviet pada tahun 1956 dan diharapkan untuk tetap terbang bersama Angkatan Udara Rusia sampai setidaknya 2040. Versi patroli maritimnya ditunjuk Tu-142 dan turunan pesawat penumpang disebut Tu-114. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev pernah terbang dengan sebuah kapal Tu-114 selama kunjungan ke negaranya ke Amerika Serikat pada 1959. Tupolev Tu-95 Rusia Teno Ty-95. Nama pelaporan NATO adalah Bear. Adalah pesawat penembak bom strategis dengan 4 mesin turboprop dilengkapi dengan platform rudal. Pertama diterbangkan pada tahun 1952, Tu-95 mulai melayani Uni Soviet pada tahun 1956.
dan diharapkan dapat melayani Angkatan Udara Rusia sampai setidaknya 2040. Sebuah perkembangan pesawat bomber Angkatan Laut dinamakan TO-142, sedangkan perkembangan pesawat penumpang disebut TO-114. Pesawat ini memiliki 4 mesin Kuznetsov NK-12 dengan baling-baling kontra berputar. Ini adalah satu-satunya pembom strategis bertenaga baling-baling yang masih digunakan operasional hari ini. TU-95 adalah salah satu pesawat militer yang paling keras, terutama karena ujung bilah baling-balingnya bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara. Sayap ke belakang yang khas dipandang pada sudut 35 derajat. TU-95 unik sebagai pesawat yang digerakkan baling-baling dengan sayap menyapu yang telah dibangun dalam jumlah besar.